Maka hari ini teman-teman siap untuk bertumbuh lebih baik lagi? Siap. Kalau siap boleh angkat tangan kanannya. Boleh angkat tangan kanannya? Oke, lebih tinggi. Tarik nafas. Bau ketek. Oke, angkat tangan kanannya. Serius. Kalau saya katakan buka. Kalau saya katakan tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Tutup. Konsentrasi. Ingat, kalau kita mau bisnis harus konsentrasi. Buka, tutup. Buka, tutup. Tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Ngeheng. Siapa? Nazmi. Oke. Nazmi anak keberapa? Anak ke-1. Kalau kakak anak ke-1 bisa sukses, Nazmi juga bisa sukses. Nggak ada yang ngaminin, ya Allah. Nazmi, saya ingin tanya. Menurutmu entrepreneurship itu apa sih? Kewirausahaan apa sih menurutmu? Berbisnis. Berbisnis itu apa? Hah? Jualan. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk Nazmi. Terima kasih Nazmi. Pak, apa sih bedanya kalau wirausaha itu yang jualan telur gulung? Wirausaha bukan? Wirausaha. Yang jualan donat? Yang jualan apa lagi? Jualan tadi cumi saus tiram? So, teman-teman, mungkin tulisannya agak kecil. Ini ada usaha kecil, ada entrepreneur, dan ada technopreneur. Maka usaha kecil itu yang teman-teman sering lihat sebagai sumber hidup, bekerjanya sendiri, kemudian kepemilikan punya sendiri. Maka level telur gulung, teman-teman lihat pecel lele, dan seterusnya, itu levelnya di usaha kecil. Sedangkan entrepreneur ini wirausaha. Kalau usaha kecil ini biasanya identik dengan dagang. Kalau entrepreneur beda lagi teman-teman. Kenapa? Karena levelnya adalah bukan hanya sumber hidup, tapi motivasi untuk mendominasi. Contohnya apa? Mixue. Mendominasi nggak? Pokoknya ada ruko kosong, saya ambil situ. Hisana, tahu Hisana? Salah satu brand kayak fried chicken ada. Kenapa dia termasuk entrepreneur? Karena dia ada usaha mendominasi. Maksudnya gimana? Mengembangkan. Merek. Ini dia termasuk dagang apa pengusaha? Kenapa pengusaha? Karena lebih mengembangkan. Selain itu cabangnya dijual kemana-mana dan seterusnya. Maka teman-teman, kalau teman-teman nemu yang tukang bubur ayam, hanya satu gerobak terus dia nggak menjalar, nggak ada cabang dan seterusnya, biasanya itu lebih kepada pedagang. Tapi kalau ada keinginan untuk menambah cabang, untuk nambahin produk terbaru dan seterusnya, itu biasanya ke arah pengusaha atau wirausaha. Maka minimal teman-teman sekarang levelnya di pedagang, tapi OTW menjadi seorang pengusaha. Nah, ada 3 alasan kenapa kita harus menjadi wirausahawan muda, teman-teman. Teman-teman boleh catat poin-poinnya. Yang pertama, karena dunia sudah tua. Dunia sudah berubah. Kenapa teman-teman? Ya jelas. Dulu zamannya saya beli buku itu harganya 250 perak. Sekarang berapa teman-teman beli buku tulis? Berapa? 5.000, ada yang 10.000. Jauh berbeda. Apa yang terjadi karena dunia terus berubah? Maka taraf hidup semakin tinggi, harga kebutuhan semakin meningkat, biaya hidup semakin mahal, mau nikah, harga tanah semakin mahal, dan seterusnya. Maka ini salah satu dampak negatif dari perubahan zaman. Temanku, belum kompak. Hai temanku, hai sahabatku, sadar, dunia terus berubah. Jangan main game terus.
Mulai hari ini, belajar, bertumbuh, berjuang. Oke, oke, oke. Semangat, semangat, semangat. Angkat tangan kirinya. Simpan di pundak teman kirinya. Hup. Pembalasan. Ikuti kata-kata saya. Hai temanku. Hai sahabatku. Woi. Kamu juga sadar dong. Dunia terus berubah. Masa minta duit terus? Ayo dong berubah. Mulai usaha. Mulai hari ini, janji ya, berjuang. Ikuti P5 ini dengan sungguh-sungguh. Janji loh. Kalau janji, tos dulu dong. Nah, tos kanan, tos kiri. Oke. Awal tahun 2023, sebanyak berapa? 7,9 juta atau 8 juta pengangguran di Indonesia. Angkat tangan yang mau jadi pengangguran. Mau? Yang mau jadi pengangguran ada? Nggak ada. Baik. Yang mau sukses angkat tangan. Katakan saya. Yang mau sukses katakan saya. Yang mau bahagia orang tua katakan saya. Yang mau gagal katakan saya. Astagfirullah. Gagal. Saya aja. Saya nggak pakai ini. Mudah-mudahan kesampaian. Tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Bayangkan di 2045 usia saya menambah 20, berarti kalau sekarang 34 tahun ditambah 22 tahun, maka usia saya sekitar 55 tahunan. Maka saya bayangkan di masa depan kalau Allah izinkan saya panjang umur, maka teman-teman, saya bayangkan saya di masa depan jadi profesor, saya bisa membuat publikasi artikel ilmiah, saya punya pusat pelatihan di Kabupaten Tangerang dan seterusnya. Nggak cukup, amin. Pertanyaannya, Anda di masa depan jadi apa? Bayangkan di usia 2045. Teman-teman, di tahun 2045. Di tahun 2045, saya akan jadi apa, punya apa, dan lakukan apa? Silakan ditulis. Kalau teman-teman mau jadi entrepreneur di bidang apa, dengan penghasilan berapa? Kalau berani bermimpi, saya tantang teman-teman tulis. Saya rindu dengan generasi ini nggak? Yang punya cita-cita besar, betul? Pengen buat pesawat, teman-teman. Sampai dibuat film Habibie Ainun. Kenapa? Visi itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet juga hidup di Ragunan. Apa bedanya kita dengan monyet? Monyet nggak punya cita-cita. Tapi kita harus punya cita-cita. Kalau hidup hanya sekedar kerja, kerbau juga kerja di sawah. Maka hari ini, miliki cita-cita. Maka saya tantang teman-teman, kalau masih bingung, tatap bendera Indonesia itu. Kira-kira teman-teman di Indonesia ini bikin masalah apa menyelesaikan masalah? Saya harap yang hadir di sini menyelesaikan masalah. Maka di 2045, bayangkan teman-teman, insya Allah saya menjadi apa? Gaji berapa? Dan punya apa? Ada yang sudah? Boleh pegang. Namanya siapa? Silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herman Zulhab. Panggilan Mawan. Siapa? Mawan. Mawan. Oke, Mawan, silakan dibacakan. Insya Allah di tahun 2045 saya ingin jadi dosen. Dosen. Saingan ini. Oke, dosen. Next, apa lagi? Penghasilan per bulan 50 juta. Nggak bisa. Bisa, Pak. Bisa. Makanya saya ingin katakan teman-teman, boleh jadi guru, boleh jadi dosen, tapi jangan lupakan jiwa wirausahanya. Kenapa? Karena jadi dosen bisa tetap punya usaha. Ya. Sabar, tenang. Baik, mau berapa gaji kamu per bulan di 10 tahun mendatang, bro? 300 juta. Kerjanya apa? Usahanya apa? Rumah makan. Rasional ya, rasional. 300 juta. Berapa gajimu per bulan di 10 tahun mendatang? 50 juta atau 100 juta. Oke, 50 sampai 100 juta. Usahanya apa? Kerja kantor naik jabatan. Perjalanan kantor naik jabatan. Berarti nggak usaha dong? Usaha juga. Oh, usaha juga. Oke, good. Baik.
Mau gaji berapa per bulan di 10 tahun mendatang? Iya kamu. 500. Usahanya apa? Skincare. Wah, saingan sama Miss Glow ya, Miss Glow. Miss Glow, sorry. Oke, Pak, karakteristik wirausahawan yang sukses dan bermanfaat itu apa saja, Pak? Pertama, desire for responsibility. Memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukan dan selalu mawas diri. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman udah nentuin nih produknya apa, maka punya rasa tanggung jawab. Gue harus berkontribusi juga. Yang kedua, lebih memilih resiko yang moderat. Maksudnya gimana? Tidak memilih resiko yang gampang, tapi juga tidak memilih resiko yang ekstrim. Yang ketiga, confidence. Apa itu? Percaya akan kemampuan diri. Saya nanti ceritakan tentang bimbel saya, teman-teman. Bimbel saya dari tahun 2012. Dari 2012, teman-teman. Sampai sekarang masih ada. Kenapa? Saya pede, percaya diri, saya bisa nih bikin bimbelan. Dan alhamdulillah, bayar sewa per tahunnya 23 juta. Alhamdulillah itu ngasih duit buat yang punya rumahnya, teman-teman. 23 juta. Tutornya ada sekitar 1, 2, 3, ada sekitar 10. 10, teman-teman. Dan sampai sekarang masih ada. Maka teman-teman harus percaya dengan kemampuan diri teman-teman. Yang keempat, selalu menghendaki umpan balik yang segera. Maksudnya gimana? Pengen dapat feedback. Gimana, enak nggak nih? Biasanya kalau teman-teman bikin produk baru, biasanya ada tester ya. Nah, itu tester pengen tahu, ini enak nggak? Mulai hari ini, kita buat bangga orang tua kita. Kita buat bangga guru-guru kita. Harumkan nama baik sekolah ini. Janji. Bener loh. Kalau janji, silakan dirangkul, dipeluk temannya sambil dikatakan semua. Kasih semangat ya, semangat lah. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk kita. Boleh hadap ke sini lagi teman-teman.